Hutang Amerika akan lunas dalam 15 tahun adalah salah satu cita-cita gila dari Trump. Kita mereview pemerintahan Trump yang baru memanggil calon menterinya, di mana dunia sudah geger karena sangat kontroversi dan sangat menakutkan bagi birokrasi kepegawaian di negara Amerika. Ciri pertama adalah sangat efisien. Kementerian yang hanya 15 ditambah badan baru, DOGE, yang khusus mengefisiensikan pengeluaran anggaran dan gaji kepegawaian, DOGE. Walau hanya bekerja 2 tahun, itu pasti akan membuat birokrasi kepegawaian di Amerika bubar. Bayangkan, hutang Amerika itu 35 triliun dolar atau 35 billion dolar atau 175 kali APBN Indonesia. Bagaimana cara melunasi hutang Amerika tersebut? Kita semua tahu kalau mau bayar hutang ya kita harus efisien dan harus meningkatkan sales. Kalau kita ilustrasikan seseorang di luar sana punya hutang 2 miliar sementara pendapatannya hanya 20 juta sebulan, asetnya pun hanya 1 miliar. Secara teori dia harus hemat makan dan biaya hidup, diirit-irit cuman tidak lebih 5 juta dalam sebulan agar 15 juta per bulan itu bayar bunga dan pokok. Yang kita tahu 15-20 tahun mungkin baru lunas. Kalau Indonesia di zaman pemerintahan yang dulu, asetnya 10, hutangnya 50, gaya hidup naik terus dan boros. Kesimpulan, hutang 8.500 triliun sangat boros biayanya, nggak akan lunas sampai cicitnya jadi wali kota juga. Karena itu Indonesia ke depan harus meningkatkan sales negaranya atau ekspor dalam hal ini. Amerika juga demikian, harus meningkatkan ekspor 2 kali lipat, mengurangi impor atau kalau ada impor ya dipajakin dengan tarif antara 20-60% agar produk dalam negeri terlindungi dan Amerika bisa ekspor. Apa yang Amerika bisa ekspor? Karena perang dan persenjataan adalah idenya Amerika untuk selalu menciptakan dunia ini bergantung pada produk Amerika yang merupakan cara Amerika lama agar alat perangnya bisa jualan. Mungkin itu masih diteruskan tapi tidak bedil-bedilan. Suasananya jadi buat tidak stabil. Yang kedua adalah memproduksi minyak bumi dan gas alamnya. Dijual dengan harga 50-60 dolar karena shale oilnya Amerika itu murah biaya produksinya. Hanya 10-12 dolar per barel. Bahkan Amerika kalau jual 20 dolar pun masih untung. Dan dunia akan teriak, terutama negara penghasil minyak. Akan teriak karena ongkos lifting minyak bumi di atas 25 dolar sekarang. Kalau itu terjadi maka sales Amerika bisa naik 2 kali lipat dari sekarang. Kemudian Amerika mengekspor nuclear power plant di mana teknologi Amerika berbasis thorium atau uranium, Amerika adalah yang terbaik mutunya. Sehingga biaya listrik di Amerika akan turun karena pakai nuklir biayanya hanya 0,4 sen per kWh. Kalau dipakai batu bara di atas nilai itu hampir 2 kali lipat. Dengan cara ini kendaraan listrik akan efisien. Apalagi rencana Trump. Imigran yang tidak berpendidikan asal Amerika Selatan, Trump akan menutup perbatasan untuk mencegah para imigran tersebut. Kemudian dia akan mendeportasi para imigran besar-besaran. Berikutnya, Trump akan mengakhiri inflasi tingginya Amerika dengan menjadikan Amerika sebagai produsen energi terbesar di dunia dengan harga diperkirakan 50 dolaran per barel dan ada baiknya Indonesia beli minyak ini dari Amerika. Ya sedikit-sedikit ambil posisi yang ambil hati Amerika lah. Trump akan menghentikan outsourcing produknya di luar Amerika khususnya ke Tiongkok dan mengembalikan pabrik-pabrik di Amerika agar tumbuh lagi dengan kemudahan pendanaan juga dengan pemotongan pajak yang besar bagi pekerja dan korporasi untuk menjadi negara adidaya manufaktur. Untuk ini Ibu Sri Mul malah terbalik menaikkan PPN 12%. Ini sangat berlawanan dengan produktivitas dan secara jujur Bosman menentang dan tidak setuju. Kita sebagai pengusaha UKM harus unjuk pernyataan. Bu, jangan 12% itu dijalankan. Itu mematikan. Kami atau saya tepatnya sangat keberatan dan menentang kebijakan tersebut. Mohon Pak Prabowo jangan pernah menyetujui kenaikan PPN itu. Kita lanjut kebijakan Trump yang akan mencegah perang dunia ketiga dengan memulihkan perdamaian di Ukraina dan Timur Tengah khususnya Palestina. Dengan menjalankan moto Si Vis Pacem Para Bellum, Trump akan memperkuat dan memodernisasi militer Amerika agar menjadi militer terkuat dan paling canggih di dunia agar selalu siap berperang. Trump juga akan menghilangkan peraturan kendaraan listrik dan memotong peraturan yang mahal dan memberatkan. Dan informasi terakhir ini menarik. Trump yang sekarang pro kripto, di mana pemerintah Amerika akan menerbitkan crypto backed by government atau mata uang kripto milik negara Amerika yang ketika ini diterbitkan diduga dunia kripto akan membuang 90% token-token picisan kacangan, tinggal top 20 aja ditambah kripto pemerintah Amerika tentunya. Jadi ke depan mana yang Indonesia harus tiru? Semuanya kayaknya ya. Peace.